kesempatan kali ini saya akan mempraktekkan aksi nyata modul 2.3 bersama rekan saya Ibu Kamil SN dari SMK Negeri Bekasi. Terus ada lagi di sini pengajar praktek saya Bapak Sofini Slamet dari SMA Negeri 1 Banyumas. Oke, langsung saja untuk aksi nyata ini. Saya itu akan mempraktekkan pasca observasi yang sudah saya lakukan kemarin. Jadi sebelumnya saya sudah melakukan pra-observasi dengan Bu Pariyati. Terus setelah itu saya bersama Bu Pariyati juga sudah melakukan observasi. Kebetulan Bu Pariyati sebagai observernya itu ya seperti itu. Oke, untuk selanjutnya kita mulai dengan pasca observasinya. Mulai Pak. Baik, pada pasca observasi kali ini saya ingin memberikan pertanyaan kepada Ibu Pariyati terkait dengan jalannya observasi yang kemarin saya lakukan itu. Seperti itu. Di mana pasca observasi ini mempunyai tujuan untuk mengevaluasi sejauh mana Bu Pariyati kemarin melakukan observasi. Seperti itu. Untuk pertanyaan yang pertama, bagaimana sih perasaan Bu Pariyati setelah melakukan praktek kemarin dan saya observasi secara langsung? Sebetulnya pertama ya tentunya grogi, karena biasanya kan nggak pernah yang namanya mengajar kita ditungguin ya, tentunya grogi. Tapi di sini juga saya senang, alhamdulillah bisa menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Tentunya di mana kita pembelajaran dengan menyiapkan dengan sesuai dengan gaya belajar, sesuai dengan minat belajar mereka seperti itu. Serta dengan media pembelajaran yang tentunya lebih bervariasi. Dan juga di sini Ibu sudah paham Ibu dengan pembelajaran yang Ibu lakukan. Berarti pembelajaran yang berpihak pada murid, di mana pada kemarin itu Ibu sudah menerapkan sesuai dengan gaya belajarnya, minat dan kesiapan belajar siswa. Dari tujuan pembelajaran yang sudah diterapkan, yang Ibu lakukan kemarin, apakah tujuannya itu sudah tercapai? Kalau tujuan, alhamdulillah sudah tercapai. Dilihat dari capaian siswa mengerjakan mencatat jurnal penyesuaian di dalam perusahaan jasa. Namun di sini saya rasa capaiannya belum maksimal, baru ya sekitar 75%. Berarti baru 75%. Oke, berarti dari yang kemarin itu 75%, tentunya ada baik dan belum baiknya Ibu. Mungkin bisa Ibu sebutkan. Kalau untuk baiknya, di sini menurut saya pembelajarannya itu sudah sesuai dengan gaya belajar anak ya. Itu baiknya, cuma di dalam pembelajaran diferensiasi proses di sana ada kurang baiknya. Ada beberapa anak yang memang masih kurang fokus di dalam pembelajaran, karena kemarin kita kan pembelajarannya dengan berkelompok, jadi ada anak yang masih mengandalkan temannya. Ya, berarti setelah saya observasi kemarin, boleh saya menilai dari hasil observasi kemarin itu boleh. Oke, dari hasil yang kemarin Ibu sudah lakukan, Ibu sudah melaksanakan diferensi programnya Ibu, di mana Ibu sudah mengelompokkan gaya belajar dan memberikan sumber belajar yang memadai. Terus untuk prosesnya juga Ibu sudah mendampingi, Ibu sudah membimbing siswa dengan baik. Terus yang terakhir juga diferensiasi produknya. Pada saat akhir pembelajaran Ibu menyiapkan tugas mandiri ya. Itu di situ luar biasa, ada membedakan baik itu tulisan, tugas tulisan gitu ya Bu ya, terus membuat video maupun membuat voice note. Terus untuk area pengembangannya yang Ibu lakukan itu juga kemarin kan pembelajaran berdiferensiasi, tetapi masih ada kekurangan 75% dari 75% ya. Oke, itu berdasarkan pengalaman kemarin yang saya lakukan. Nah, untuk meningkatkan pembelajaran di kelas berkaitan dengan pembelajaran
berdiferensiasi proses yang ibu lakukan kan tadi katanya baru 75% gitu. Mungkin ada nggak tindak lanjut yang akan ibu lakukan? Untuk tindak lanjut dengan adanya tercapaian 75% yang kita harapkan kan lebih dikali beda ya 90 atau 85%. Tentunya di sini tadi karena adanya anak itu yang kurang aktif atau masih mengandalkan temannya, kita membuat job desk dalam satu kelompok itu kemarin kan kita ada 4 anak tentunya pertama itu kan ada presentasi juga. Nah di sini kita bagi misalkan satu sebagai penyaji, terus nanti yang kedua itu sebagai moderator, yang 2 orang itu nanti sebagai penjawab pertanyaan dari teman-temannya. Oke, luar biasa sekali Ibu yang Ibu rencanakan tadi, di mana kedepannya Ibu meningkatkan kompetensi dari diferensi proses itu dengan pembagian job desk ya Bu, dalam kelompok serta menggunakan metode pembelajaran yang bervariasi. Itu Ibu yang rencananya. Oke, ini menarik Ibu. Kalau metode yang bervariasi itu kira-kira yang seperti apa? Kalau selama ini kan kita melakukan pembelajaran di kelas, tentunya ketika anak selalu hanya di kelas maka kan bosan ya. Apalagi pembelajaran terkait dengan akuntansi yang katanya itu akuntansi itu pusing, mumet kayak gitu kan ya. Nah kita ubah bagaimana biar mereka itu merasa senang atau nyaman. Pertama bisa mereka itu mengunjungi ke dalam industri, melakukan ke PKK, tapi industri yang terdekat. Pembelajaran di luar sekolah atau di luar kelas. Yang kedua bisa juga kita sambil duduk-duduk di gazebo sambil ngobrol tapi sambil kita mengerjakan yang nggak terasa itu mereka mengerjakan tanpa terasa mereka nyaman dan selesai mengerjakan seperti itu mungkin. Ya, jadi mungkin kalau anak itu jadi lebih nyaman Ibu. Apalagi kalau kita perusahaan kan berarti logikanya itu praktek secara nyata. Jadi